Sekarang saya buka sesi tanya jawab ya. Moms and Dad silakan langsung tuliskan nama, kemudian domisili di mana jangan lupa, dan kemudian pertanyaannya apa. Dan saya akan coba buka untuk live langsung ngobrol dengan Prof Rini. Ada Mom Fahriah yang sudah saya unmute. Silakan langsung ngobrol. Kalau masih belum tersambung, saya mau ke pertanyaan ini nih dok. Tadi dikatakan pemberian vitamin ini masih terkait dengan itu dari Dwi Nuraini, tapi tidak disebutkan domisili. Nanti boleh tolong disebutkan domisilinya di mana ya. Apakah pemberian tambahan vitamin untuk anak di bawah 1 tahun diperlukan nih dok? Dan apa hanya cukup disupport makanan gizi seimbang saja? Gimana menurut Prof. Rini? Ya, sebenarnya vitamin itu salah satu kebutuhan nutrisi untuk anak ya. Tidak masa pandemik juga itu diperlukan. Jadi kalau kebutuhan nutrisi tercukupi, kalau 1 tahun kan ASI dan NPASI ya. Vitamin itu ada di bahan makanan, baik sayuran, buah, dan juga sumber protein ya. Kalau itu dirasa penting, tidak perlu ditambahkan vitamin. Tetapi khusus bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sampai 1 tahun, yang perlu ditambahkan adalah zat besi ya. Jangan lupa, maaf kalau ASI eksklusif tidak ada tambah susu formula sampai 1 tahun harus diberikan zat besi. Karena ASI itu kandungan zat besinya tidak terlalu banyak ya. Jadi yang ditambahkan zat besi. Zat besinya harus konsultasi dengan dokter dulu untuk pemberian dosisnya atau boleh? Sebenarnya dokter selalu sejak 3 bulan itu diharapkan memberikan kepada bayi-bayi tersebut yang ASI eksklusif ya. Sifatnya karena pencegahan, jadi diberikan sekali sehari. Memang kadang-kadang agak problem memberikan zat besi karena rasanya nggak enak ya. Kurang enak ya? Iya, betul. Harus struggling nih, moms and Iya, dads. betul. Oke. Ada Mam Mega Fristianti di Tangerang. Mau bertanya bagaimana menstimulasi anak 14 bulan untuk bisa berdiri sendiri nih, Prof. Posisinya dari duduk ke berdiri maksudnya, tanpa bantuan orang. Karena anak saya sudah bisa berjalan, tapi untuk proses berdiri masih dibantu dan belum berani untuk berdiri sendiri tanpa pegangan. Oh gitu ya. Apakah anaknya obesitas? Sering nggak dikasih tahu ya? Nggak Karena dikasih. kalau dia bisa berjalan, harusnya sudah bisa berdiri. Berdiri lepas ya tanpa pegangan. Tetapi tadi masalahnya adalah dari duduk belum bisa berdiri ya. Ya. Biasanya sebagian besar anak yang tidak bisa berdiri sendiri dari posisi duduk itu karena berat badannya berlebih gitu ya. Jadi dia mau mengangkat badannya itu sulit ya. Nah, menstimulasinya ya sering posisinya biasanya anaknya duduk dijongkokkan, kemudian biasanya kita pegang kakinya, punggung kakinya, kemudian meminta anak tersebut berdiri. Awalnya mungkin masih berpegangan, nanti diharapkan lama-lama dia bisa berdiri dengan sendirinya ya. Tapi kalau memang anaknya agak gemuk, itu kadang-kadang suka problem ya. Tapi Oke. yang lucunya dia udah bisa jalan sendiri ya. Iya, oke. Jadi distimulasi lagi ya selama di Ya, rumah aja betul. ya. Oke. Ada siapa yang sudah bergabung? Ada Gaby Arni Siregar, sudah saya unmute, sudah bisa bergabung dengan kita sambil kita tunggu. Ada Lia di Bekasi nih, Dok. Anak saya 20 bulan, lahir prematur 35 minggu. Kalau pemantauan tumbuh kembang via aplikasi Primaku yang tadi, apakah relevan? Sudah bisa di-track kalau lahir prematur atau pas lahir normal? Dan Bisa, anaknya belum bisa bisa. melompat katanya. Gimana, Dok? Oh iya, jadi kalau bayi prematur, memantau tumbuh kembangnya harus usianya dikoreksi. Jadi kalau tadi 35 minggu, koreksinya 5 minggu. Jadi misalnya tadi usianya berapa? 16 bulan ya? 20 bulan? Oh, 20 bulan, jadi usia koreksinya 20 bulan dikurangi 1 bulan 1 minggu. Jadi anak ibu saat ini berusia 18 bulan 3 minggu. Ya, 18 bulan 3 minggu itu memang baru mulai belajar melompat ya. Jadi bisa menggunakan aplikasi Primaku, tetapi ambil usianya yang 18 bulan, bukan yang 20 bulan. Karena harus dikoreksi. Sampai umur 2 tahun, nanti begitu tank 2 tahun, nggak dikoreksi lagi umurnya. Oke, baik. Ada Mam Devi Yuliana di Bekasi. Dok, anak saya umur 6 tahun, sudah sekolah TK B. Berat badannya hanya 15 kilo. Apakah anak saya kekurangan gizi, dok? Dan solusinya bagaimana? Apakah pemberian vitamin perlu diberikan? Nah, 15 kilo itu beratnya anak 3 tahun rata-rata. Ya. Jadi kalau 6 tahun, seman setengahnya kan, 6 tahun itu harusnya sudah di atas 20, paling nggak 20 kilo. Jadi pasti kurang. Ya. Harus dibandingkan juga dengan tinggi badannya. Apakah tinggi badannya itu sesuai dengan usianya, ya. Jadi kalau dilihat berarti
asupan makannya mungkin kurang ya, karena cukup jauh nih, kalau kurang 1-2 kilo aja masih tidak terlalu masalah, nih kurangnya di atas 3 kilogram. Jadi pastikan dulu satu adalah apakah ada sakit yang diderita, sakit yang yang sudah lama sehingga mengganggu asupan makanannya. Baru kita pastikan bagaimana pola makan anak ini, ya. Apakah makannya memang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kalau 20 kilo itu satu hari itu kira-kira 1.500 sampai 1.700 kalori, Bu. Ya, kalau berarti 20 itu paling besar 2.000 kalori sehari. Coba Ibu lihat, di resep-resep makanan 2.000 kalori itu 3 kali makan, seberapa banyak yang harus dimasukkan kepada anak. Jadi kalau dia beratnya jauh di atas target, berikan porsi yang lebih banyak dari sekarang, kemudian dilihat toleransinya, ya. Dan kalau 6 tahun itu harus konsumer aktif, jadi tanya apa yang dia mau makan. Jangan hanya kita sediakan, akhirnya tidak dimakan, ya. Nah sekarang kan udah banyak nih Bu resep-resep yang kekinian ya, mungkin anak suka, ya, jadi harus dimodifikasi asupan makanannya, ya. Dan jangan lupa satu lagi, tidur yang baik ya. Kalau malam sebaiknya tidur panjang, tidak boleh terbangun pada malam hari, ya. Oh iya, baik. Oke, ada Dad yang sudah bergabung, ada Hikam, ada betul Dad atau juga. Halo, selamat pagi. Halo. Oh, pagi. Mam ternyata. Baik. Ada di mana domisilinya, Mam Hikam? Depok. Depok, silakan. Iya. Profesor mau nanya, ini anak saya 7 bulan, beratnya sekarang 9 kilo, mungkin masuk ke garis overweight karena dia lahir 3,2 sebenarnya. Nah, dia tuh sekarang udah onggong-onggong sih, maju masih kadang-kadang banget. Tapi yang paling sering tuh cuma mundur dan duduk didudukin bisa, tapi kalau untuk duduk sendiri masih belum, dia masih kayak kesusahan gitu. Apa karena beratnya apa gimana ya? Terus cara stimulasinya gimana? Oke, baik. Ya, sudah 9 bulan ya? 7 bulan tadi. 7 bulan. 7 bulan memang baru proses tahap duduk ya. Tahap duduk sendiri itu baru proses belajar. Kalau beratnya mendekati 10 ya pasti gemuk ya bayinya ya. Iya. Pasti gemuk dia ya. Tapi nggak apa-apa dia, kalau bayi di bawah setahun gemuk nggak apa-apa, nanti dia akan menyesuaikan sendiri berat badannya. Jadi prinsipnya nggak boleh dikurangi asupan makanannya ya. Nah stimulasi setelah 6 bulan adalah prinsipnya nggak boleh sering digendong, nggak boleh sering ditaruh di playmat, dorong harus ditaruh di playmat. Harus di playmat ya. Harus di playmat yang pastikan playmatnya kalau di kasur dia tidak mengikuti berat badannya ya. Jadi harus jejak gitu. Karena kalau 9 kilo lebih kan, kalau dia duduk pasti kalau kasurnya empuk, dia turun kan karena berat. Jadi harus yang matrasnya yang kokoh, yang kuat, yang tidak berubah dengan gerakan dia. Ya. Nah untuk duduk, sebenarnya boleh diposisikan duduk, kemudian kita pegang bokongnya ya supaya dia seimbang. Nanti dia akan menaikkan tangannya satu persatu. Jadi prosesnya baru kita dudukan. Dari proses tidur atau tengkurap kemudian duduk itu butuh waktu. Biasanya di atas 8-9 bulan. Jadi sering-seringnya menaruh anak pada playmat ya supaya mereka bisa melakukan berbagai gerakan. Nah kalau mundur itu nggak masalah. Jadi biasanya kadang-kadang mundur dulu baru dia akan proses merangkak pada usia 8-9 bulan. Baik, ya dicoba ya. Jadi main-main di playmatnya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang sudah bergabung. Siapa ini? Fitria dari Serang. Izin bertanya, Dok, anak saya 18 bulan, masih ASI full karena tidak mau minum sufor. Nah, caranya supaya anak mau minum sufor gimana ya? Karena advice dari dokter harus tambahan sufor karena pernah ADB. Oh, gitu. Ya. Ya, memang pada bayi-bayi atau anak yang ASI eksklusif ya, terus-menerus dengan ibunya agak-agak sulit tuh memberikan sufor. Iya, betul. Ini adalah peran dadnya ya atau orang lain di rumah untuk memberikan mencoba memberikan
susu formula. Mungkin tidak perlu harus menggunakan botol, boleh pakai susu UHT atau di gelas pakai sedotan atau di gelas ya. Kalau mau sesi percobaan mungkin disendokkan ya. Harus warna putih nggak? Kalau di atas 1 tahun tidak harus warna putih ya. Boleh diberikan warna yang lain. Jadi ada rasa stroberi, rasa coklat itu boleh ya. Jadi harus dicoba. Setiap hari dicoba sesendok 2 sendok, nanti makin lama dia akan makin terbiasa. Ya. Oke, baik. Ada Mam Amanda Kurniasih sudah bergabung dengan kita. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Sedang ada di mana, Mam Amanda? Di rumah. Domisilinya di mana? Kotanya? Di Kota Bogor. Silakan. Oh, pakai masker nih Ibu di rumah. Iya. Silakan, Mam Amanda. Mau tanya dok, ini kan anak saya umur 3 tahun, 3 tahun 1 bulan. Nah, dia itu tinggi badannya tuh normal, di antara grafik 1 SD sampai 0, di mepet hijau yang 0 itu dok. Yeah. Tapi berat badannya itu mendekati SD-2, jadi kurus. Sekarang tuh cuma 11,19. Dari dulu tuh kayak gitu, dari bayi itu dia tingginya menjulang tapi beratnya itu susah susah ke hijau gitu, mentok-mentok paling yang ke kuning gitu. Lalu saya udah pernah screening TB, tes mantuk, lalu screening ISK, screening zat besi, itu semua normal gitu, alhamdulillah. Tapi lalu saya mikir lah, anak saya itu kenapa gitu. Soalnya tidurnya juga bagus, makannya juga bagus, 3-4 kali sehari gitu. Oke. Baik. Prohenya juga yang protein hewani juga bagus. Nah itu gimana ya dok ya? Oh, baik. Silahkan Prof. Ya, jadi kalau dilihat Bu, pertumbuhan itu parameter yang terbaik sebenarnya tinggi badan. Jadi kalau tinggi badannya mendekati normal itu oke, apalagi tidurnya bagus. Cuman dia kurang gemuk ya Bu ya. Jadi kalau itu kelihatannya kurus ya. Jadi yang perlu ditambah kalau makannya sudah bagus adalah makanan-makanan yang tinggi kalori Bu, tinggi lemak. Jadi banyakin digoreng, ditambah cemilannya itu boleh gorengan yang dibikin ya Bu ya. Boleh es krim, boleh keju gitu loh Bu. Oke. Jadi jangan makan camilan misalnya biskuit. Nah, itu cuma karbohidrat aja sedikit lemaknya. Oke. Gitu. Kalau untuk pertanyaan tambahan untuk digoreng tadi, kalau untuk anak-anak ini apakah harus ganti minyak nih dok dengan minyak yang sehat itu karena banyak pertanyaan juga ya? Atau boleh pakai keluarga aja sih? Nah, kalau goreng harus di rumah kan. Jadi misalnya bikin nugget sendiri, sosis goreng sendiri, dan kalau bisa ditambahin mentega dan harus menggunakan minyak bersih ya. Jadi dia harus minyak yang baru gitu ya. Oke, harus minyak. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Jadi snacknya mesti dikulik lagi, Mam Amanda. Mesti yang tinggi kalori tadi, bisa tambahin mentega, digoreng ya, dan lain sebagainya. Oke, ada Mam Miranti dari Depok mau tanya tentang pola tidur siang nih dok. Jadi kakak yang usianya 7 tahun sudah nggak pernah lagi tidur siang dan tidur malamnya baru jam 10 malam. Dan harus bangun pagi karena sudah mulai belajar online ya. Ini jam 7 bangunnya. Yang saya tanyakan, masih perlukah anak tidur siang supaya perkembangannya baik? Jawabannya adalah tidak ya. Tidak ya. Jadi tidur siang itu tidak harus sejak usia 4 tahun ya. Tapi asalkan tidur malamnya harus sesuai dengan usianya. Jadi kalau di atas tadi berapa 6 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun itu tidurnya minimal 9 sampai 10 jam. Ya, jadi kalau dia tidur jam 10 malam, 10 jam itu dia bangun jam 8. Sekolahnya udah ketelat kan. Jadi dia harus tidur bedtime-nya jam 8. Oke. Ya, 8 ke 8. Jadi dilihat 1 hari ya, waktu tidur 1 hari. Kalau tidurnya malam hari ya dihitungnya begitu gitu ya? Iya, betul. Jadi walaupun masa pandemi ini yang banyak berubah adalah bedtime ya, waktu tidur malam. Jadi karena udah sekolah kan harus pagi tuh, saya lihat semua absen setengah 7 jam 7 ya. Jadi tidurnya emang harus jam 8 lagi. Jadi ini orang tua harus kembali menarik jam tidur malamnya jam 8, paling telat jam 9 malam. Ya. Oke, jadi dilihat lagi tidur 1 harinya ya. Kalau tidur siang sih tidak harus ya. Tidak harus. Tidak harus. Kecuali di bawah 4 tahun.
Oke, ada Mam Titi Multisari sudah saya unmute sambil kita tunggu. Ada Felix di Jakarta. Bayi saya laki-laki 8 bulan, berat badannya 8 kilo, tapi lingkar kepalanya sekitar 41,5 nih. Oh, ini sudah tersambung dengan Mam Titi dulu ya. Mam Titi sedang ada di mana? Selamat pagi. Di Bandar Lampung. Bandar Lampung, silakan. Izin bertanya, Prof. Anak saya usia 18 menjelang 19 bulan, cuman saat ini baru bisa mengatakan umi, mi, abi, bi, makan, mam, minum, num gitu, Prof. Belum sampai satu kata. Itu kapan saya harus warning dan apakah kondisi seperti ini normal atau tidak? Terima kasih, Prof. Oke, baik. Silakan. Ya. Perempuan atau laki? Perempuan atau laki? Laki-laki, Prof. Laki-laki. Laki-laki ya. Jadi memang bahasa Indonesia itu katanya kan terdiri dari dua suku kata, ya. Biasanya kita menstimulasinya menyebutnya satu kata depannya aja, misalnya ma, nanti anaknya mbak jawabnya ta, ya. Jadi akhirnya yang dia bisa tuh belakang-belakangnya aja. Lain dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan satu ucapan ya, misalnya cat, dog, nah itu lebih mudah buat mereka. Jadi kalau sekarang mau mengajarkan stimulasi, menyebutnya satu kata utuh. Jadi memang kalau Umi sama Abi susah ya, soalnya pakai I ya. Kalau mama, papa itu lebih mudah. Jadi harus disampaikan bahwa mengajarkannya dengan satu kata. Jadi mata, kucing, itu harus disebut seluruhnya ya. Nah memang usia 18-19 bulan tuh harusnya mengucap 6-10 kata yang benar dan jelas. Nah, warning sign-nya nanti harus hati-hati pada usia 22 bulan. Kita lihat, karena usia 2 tahun, jumlah kata yang diucapkannya itu kira-kira 50 kata. Ya kan banyak sekali. Jadi dari sekarang harus sering distimulasi dan tidak menggunakan TV dan gadget. Ya, nggak boleh nonton YouTube, nggak boleh nonton film. Ya? Oke, wow. Baik, jadi, itu tantangan tersendiri juga ya untuk mom and dad yang ada di rumah. Jadi stimulasi tanpa menggunakan screen time. Oke, baik. Sudah terjawab ya. Terima kasih Adea. Felix tadi menyambung pertanyaannya, Dok. Bayi saya laki-laki 8 bulan, beratnya 8 kilo. Tapi lingkar kepalanya sekitar 41,5 dan kalau diplot di grafik jatuhnya di batas min 3 SD. Gimana caranya untuk bisa mengejar pertumbuhan kepalanya ya? Harus dipastikan sekarang umurnya berapa tadi? 11 ya? 8 bulan. 8 bulan ya? Kilo, jadi memang harus dipastikan dulu pada saat lahir bagaimana posisi ukuran lingkar kepala. Kalau di minus 3 berarti kan dia di bawah minus 2. Ya. Itu yang kita sering sebut sebagai mikrosefali atau kepalanya kecil. Tetapi harus dilihat sejak lahirnya, apakah dari lahir juga memang ukurannya kecil ya. Dan kalau hal seperti itu, kalau ubun-ubun besarnya masih terbuka, biasanya kita lakukan pemeriksaan USG kepala ya, atau kalau diperlukan pemeriksaan MRI atau CT scan untuk melihat apakah otaknya atau di dalam tempurung kepala itu sudah maksimal belum pertumbuhannya ya. Nah, untuk pertumbuhan otak tuh dua hal yang penting adalah satu nutrisi dan stimulasi. Jadi berikan keduanya secara optimal. Tetapi harus dipastikan tadi bagaimana gambaran otak secara keseluruhan. Oke, ya. Oke, harus melakukan pemeriksaan kalau gitu Ya, ya. betul. Sudah bergabung dengan kita Mam Suci Muizah. Halo, selamat pagi. Sedang ada di mana, Mam Suci? Ya, selamat pagi. Saya Suci dari Depok. Silakan. Prof. Ini anak saya kan umurnya udah 2 bulan. Pas lahir panjangnya 48, terakhir ukur panjangnya 53 cm. Pas dimasukin ke ini pakai aplikasi Primaku, itu muncul keterangan pendek. Itu gimana ya, Dok? Kenaikan panjang normalnya itu sebulan? Baik. Ya, sebenarnya kalau yang pada saat lahir berapa? 48 ya? Ya kalau 48 itu kalau tidak salah saya mesti lihat grafik dulu ya. 48 itu apakah memang ada di bawah atau di minus 2 atau di atas minus 2 gitu ya. Kalau sekarang ini ada dibilangnya pendek berarti kan di bawah minus 2 ya, pakai di grafik itu di bawah minus 2.
Rasanya sih kalau baru 2 bulan kan ya? Ya. Kalau 2 bulan itu sekarang ada di posisi pendek, berarti di bawah -2. Rasanya sih pada saat lahir dia ada di bawah -2 juga. Jadi memang sejak lahir panjang badannya di bawah -2 dan kategorinya memang pendek. Itu harus dinilai apakah dia karena ada faktor genetik, karena kalau 2 bulan itu biasanya ada peran faktor genetik. Jadi tinggi badan itu ada peran faktor tinggi badan ayah dan ibu, ya. Jadi nanti bisa diprediksi kira-kira 18 tahun itu tinggi badan anaknya range-nya antara berapa sampai berapa, ya. Jadi nanti kalau dilihat lagi Bu, pemantauan berikutnya, kalau memang kurvanya di situ terus, berarti memang dia faktor genetiknya di situ panjang badannya, itu tidak Sampai masalah. usia berapa dok red sign-nya kalau misalnya hanya di situ terus di Kalau grafik? tinggi badan kan setiap bulan harus diukur. Nah, kemudian yang pasti kita plot. Kalau grafiknya naik terus sesuai grafik kurva, berarti itu nggak masalah. Masih aman ya? Yang masalah kalau tadinya di atas -2, misalnya ada di -1, kemudian turun ke -2. Nah, itu yang bahaya ya. Nanti lihat lagi Bu, panjang badan lahir ya, kemudian di plottingnya ada di mana ya. Kan di Primaku ada kurva juga ya, bisa dilihat. Diplot lagi dari historinya. Ya, Terima kasih. Ada Mom Titi di Surabaya. Dok, anak saya autis umur 2 tahun. Apakah nutrisinya sama dengan anak lain seusianya yang normal? Terima kasih. Ya, mungkin diagnosis itu udah ada dari dokter ya. Tapi memang anak autis kalau ditanya nutrisinya sama prinsipnya ya. Walaupun memang ada beberapa teori yang mengatakan ada beberapa pantangan atau restriksi makanan tertentu ya. Tapi dari beberapa penelitian update sekarang itu faktor peran nutrisi itu tidak berkaitan dengan gejala yang ada pada anak-anak autistik. Tetapi ada beberapa anak yang memang alergi makanan tersebut, misalnya dia kalau makan minum susu dia ada alergi. Kemudian berdampak juga dengan perilakunya. Minum susu banyak, perilakunya makin nggak bisa diam. Berarti ada korelasinya antara minum susu yang berlebihan dengan perilakunya yang tidak bisa diam gitu. Jadi tidak semua anak autistik itu harus dipantang makanannya ya. Harus lihat case by case. Case by case dan juga dilihat sendiri juga ya responnya bagaimana terhadap makanan. Ya, makanan. betul sekali. Ya, oke. Ada Mom Wati yang sudah saya unmute, boleh bergabung dengan kita sambil menunggu. Ada Rahmi di Depok. Bila sudah dikasih sufor, apakah perlu tambahan suplemen zat besi juga, Dok? Anak saya saat ini usianya 18 bulan, kebetulan lahir prematur, 36 minggu. Dan apakah sudah harus bisa mengucapkan 2 kata? Karena saat ini hanya 1 kata saja yang bisa diucapkan. Dan masih ada bahasa planet. Apakah itu nggak apa-apa? Silakan dok. Kalau susu formula tidak perlu mendapatkan suplementasi besi ya. Nah untuk bicara bahasa planet itu biasanya jargon itu masih nggak masalah. Ya. Dan memang 1 kata, maksudnya 2 kata kan jadi merangkai kalimat ya, belum. Sampai 2 tahun itu dia mengumpulkan berbagai macam kata. Tapi belum merangkai, nanti setelah 2 tahun dia baru merangkai 2 kata menjadi suatu kalimat. Gitu. Oke, jadi masih normal ya. Ada Mom Lucia, sudah bergabung dengan kita, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Dok. Pagi. Di mana, Mom Lucia? Dari Jakarta, Dok. Jakarta, silakan. Boleh agak kencang sedikit suaranya, Mom Lucia? Maaf. Ya, halo Dok, selamat pagi. Selamat pagi Prof Rini, saya Lucia. Anak saya usia 16 bulan. Untuk kosakata yang sudah bisa diucapkan kurang lebih 20 kosakata dan sudah mulai menyusun 2 kata seperti ayo nenen atau ayo bobo, mandi mama, seperti itu. Nah, cuma dari 20 kosakata yang dikuasai itu untuk beberapa benda itu disebutkan dengan bunyi suaranya, misalnya anjing guguk atau sapi mumu atau mobil brum-brum. Itu apakah masih dianggap wajar atau enggak ya, Dok? Dan kapan mulai mengenalkan konsep warna dan angka kepada anak? Karena anak saya menyebut semua warna itu dengan ungu dan semua angka dengan angka 3. Apakah ini masih wajar atau bagaimana mengarahkannya? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir itu masih wajar ya. Jadi warna itu kalau dites itu anak 3 tahun baru dites mana warna dasar ya. Merah, Meiji Binio ya, itu merah, hijau, kuning, biru. Nah itu mendekati 3 tahun. Kemudian angka juga ya, itu
mendekati 3 tahun ya, persiapan untuk prasekolah ya. Nah, untuk kata yang dihitung itu yang benar. Jadi kalau anjing guguk itu nggak dihitung satu kata ya. Itu karena memang yang di stimulasi atau diajarkan orang tua seperti itu kan, menyebutnya guguk, kemudian meong ya. Jadi sekarang jangan diajarkan dengan suara atau sebutan ya. Sampaikan dengan kata yang benar. Juga bahasanya bahasa Indonesia yang benar ya. Jangan makan itu maem, nah itu tuh nggak boleh. Jadi harus dengan bahasa yang benar ya. Sudah bagus sih, jumlah katanya sudah banyak ya kalau 16 bulan ya tadi. Ya. Mungkin 18 bulan aja 6 kata. Kalau ini udah sampai 10 kata, luar biasa. Ya. Stimulasi lagi. Semangat. Ya. Oke. Ada Dwi Nuraini dari Jogja. Anak saya umur 10 bulan, masih suka masukin apa aja yang ditemu ke mulutnya. Ini masih normal nggak ya, Dok? Sampai kapan fase? Sampai 1 tahun masih normal, karena fase oral itu sampai 1 tahun kita hitung, 1 sampai 2 tahun. Masih normal ya. Ada Mamuati yang sudah bergabung, sudah saya unmute, boleh bergabung dengan kita juga. Belum bergabung, jadi saya akan ke Lucy. Oh, sudah ini Mam Lucy tadi ya. Titik Surabaya tadi sudah. Oke, Diana, anak saya lahir prematur 2 tahun 10 bulan nih sekarang. Kalau prematur lewat usia 2 tahun, perkembangannya tetap dikoreksi atau sudah diukur ikut normal, Dok? Kalau di atas 2 tahun, normal. Jadi batasannya 2 tahun. Setelah 2 tahun, semuanya normal. Tumbuh kembang semua ya, Dok ya? Ya, jadi kalau udah 2 tahun 5 bulan, ya menilainya sesuai dengan 2 tahun 5 bulan. Baik. Nggak dikoreksi lagi. Tidak ada koreksi lagi, baik. Oke, Prof, karena waktunya juga sudah habis, terima kasih sekali untuk Mam Endet yang sudah bergabung juga dengan kita. Wah, pertanyaannya banyak banget ya, memang ya ada problem-problem tumbuh kembang yang memang sedang jadi concern para moms and dad selama masa pandemi khususnya. Baik, Prof, ini izinkan saya untuk sum up lagi materi yang sudah diberikan oleh Prof ini tadi. Jadi mengingatkan kembali pada moms and dads, jadi kebutuhan dasar anak ini adalah asah, asih, asuh. Nah, ini untuk tumbuh kembang yang optimal dan kualitas hidup juga yang optimal. Nah, di masa pandemi ini jangan lupa untuk memperhatikan nutrisinya, jangan lupa memberikan gizi seimbang, kemudian juga makanan disajikan dalam keadaan bersih, tambahan vitamin, susu diberikan, kemudian juga karena sering terjadi perubahan pola tidur, jadi kebutuhan tidurnya dicukupi lagi. Dan diingatkan kembali ada aktivitas fisik yang bisa dilakukan, tadi manfaatnya juga adalah meningkatkan kemampuan kognitif, kemudian meningkatkan keterampilan motorik, dan membantu pertumbuhan massa otot dan tulang dan mencegah obesitas. Bisa dilakukan 10 menit 2-3 kali per minggu nih, jadi mengingatkan kembali ini bisa mengisi waktu aktivitas selama di rumah aja ya, buat si kecil ya. Dan tadi ada pertanyaan juga nih, Prof. Tadi bagaimana dengan jadwal imunisasi? Tadi Prof juga sudah berikan informasinya melalui presentasi. Penuhi jadwal imunisasi, khususnya juga imunisasi dasar dan juga ulangan sampai dengan usia 18 bulan. Pisahkan anak sehat dengan anak sakit, pastikan juga datang ke rumah sakit tepat pada waktunya, jadi nggak nunggu terlalu lama, dan gunakan masker dan juga APD yang lainnya. Untuk belajar di rumah, ayo kembali disiplin menggunakan gawai hanya pada saat belajar, dan kita memberikan contoh yang baik kepada mereka tentang belajar di rumah ya. Dan peran orang tua dan peran kita juga penting sekali, moms and dads. Tingkatkan waktu bonding moment bersama dengan mereka. Ini yang penting juga nih yang saya garis bawahi. Listen, look, and give full attention. Oh, ini mengingatkan lagi, nyentil ya tadi ya Prof ini ya. Terima kasih remindernya. Dan stimulasi saat pandemi, yang pertama interaksi dengan kita orang tua dan pastikan kita tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak di rumah. Lakukan kegiatan rutin dengan keluarga, jangan lupa, dan tambahkan kreativitas nih, dan juga perubahan bila perlu, bikin jadwal atau schedule aktivitas boleh juga, dan pastikan tidak ada kekerasan pada anak ya, dan tidak boleh lupa juga pemberian nutrisi tadi di awal, jadi supaya tumbuh kembangnya juga optimal. Baik, Prof Rini, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.